sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Juli 2022, kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian kita sesuai dengan Almanak Nas GKE dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-27. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini Engkau tetap senantiasa tinggal diam dalam kehidupan kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik, sehingga kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani setiap hal yang boleh Tuhan percayakan. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Kiranya Tuhan menolong kami melewati Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu, dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dengan judul perikop Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahulinya ke Makedonia. Tapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia, telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." Ayat yang terakhir, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya, dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan bersama-sama memasuki renungan harian kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ini, yang kalau kita lihat hanya sepenggal daripada perikop tentang bagaimana Demetrius yang menyebarkan huru-hara pada waktu itu. Huru-hara tukang perak bernama Demetrius ini yang takut akan memberi hal yang buruk dalam kehidupannya ketika pengaruh Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah menjadi ancaman untuk usahanya di masa sekarang dan juga yang akan datang. Demi kepentingannya secara pribadi, Demetrius ini sengaja menimbulkan huru-hara atau kekacauan
dengan menghasut orang-orang yang ada di sekitarnya, atau lebih tepatnya lagi orang-orang yang memiliki usaha pengrajin perak untuk Dewi Artemis, agar mereka di sini ya tidak terpengaruh atau mereka bisa dikatakan membenci apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang jalan Tuhan ini tadi. Dengan alasan di sini dapat merendahkan atau menghina kuil Artemis yang pada waktu itu dianggap sebagai dewi besar menurut kepercayaan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus yang mengingatkan tentang dosa mereka itu menolak untuk mengakuinya, karena itu dapat merugikan bisnis yang sedang dijalani. Mungkin pada masa kini kita bisa melihat bahwa banyak orang yang menolak untuk menjadi percaya atau berpikir untuk bagaimana kehidupan mereka ketika mereka mengikuti Tuhan di masa mendatang. Apakah mereka akan menjadi bahagia? Apakah mereka akan berlimpah, bergelimangan harta? Seperti itu mungkin pikiran sesaat yang ada dalam diri kita manusia. Saya ini punya pengalaman dulu waktu pikaris. Beberapa orang mengatakan bahwa lebih baik kamu ikut agama ini, karena agama ini kamu pasti akan kaya, kamu akan sukses. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa di sini yang salah itu bukan agamanya, tetapi pribadi yang menganggap hal itulah yang salah. Pola pikirnya tidak sampai untuk memahami bahwa masing-masing orang yang memberikan dirinya untuk bertobat itu adalah hadiah hidup kekal yang cuma-cuma. Tidak akan ada bandingnya dengan harta yang sesaat yang ada di dunia ini yang penuh dengan penyesatan. Orang-orang yang menolak untuk menjadi percaya atau menjadi pengikut Kristus karena kita mengetahui bahwa akan ada konsekuensi yang dibutuhkan, sesuatu yang besar, dan juga siap untuk menjalaninya terlebih dahulu. Tuhan mengatakan, kalau kamu ingin mengikuti aku, kamu harus memikul salib dan menyangkal diri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa relevansinya bagi kita pada saat ini? Kalau kita boleh mengetahui lebih jauh bahwa Demetrius ini bukan sosok yang baik untuk ditiru, karena ia lebih peduli terhadap kesejahteraan hidupnya dan memandang benar atas apa yang ia jalani, dan mengatakan salah ketika ia mendengar tentang perkataan Paulus yang justru itu membuatnya terjatuh dalam maut dan dosa tetap ketika ia tidak mengiyakannya dalam kehidupannya, dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan ingin berikan ketika ia dan semua orang yang berada di Efesus ini menjadi percaya. Mereka menjadi bertobat, meninggalkan apa yang ada di dunia ini yang masih mengikat kehidupan mereka. Padahal Demetrius ini sudah tahu kalau Paulus ini mengatakan manusia itu tidak membuat dewa, tapi Demetrius tetap bersikeras dan memberikan kekacauan pada waktu itu terhadap orang-orang banyak. Dan kita sebagai orang yang sudah percaya, mengenal Yesus dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, itu harus tetap kita jalani hingga pada saat ini dan sampai selamanya. Karena Tuhan inginkan dalam kehidupan kita menyelamatkan orang-orang yang tersesat, menyelamatkan orang-orang yang belum percaya dan mengenal akan kebaikan, kemurahan, dan anugerah keselamatan yang sudah Ia nyatakan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan kita, menolong kita, dan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu, di mana Tuhan boleh mengingatkan dan mengajarkan kami melewati perjuangan Paulus dalam mengabarkan Injil dan menghadapi tantangan dengan orang-orang yang tidak menyukai ataupun menolak tentang Injil Tuhan. Itu tidak mematahkan semangat kami untuk tetap terus berkarya, untuk tetap terus menyampaikan dan melakukan yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, agar kami tetap dapat melakukan yang terbaik, menaikkan, meninggikan, dan memuliakan nama Tuhan yang terutama dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami, agar apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan akan selalu bekerja dan ikut turut campur tangan, membantu kami menjadi satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja GKE dan juga wilayah keadaan yang ada di Murung Raya dan juga di Resort Pruk Cahu. Tuhan mengetahui dan juga boleh memberikan rancangan yang terbaik dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang-orang yang boleh ambil bagian untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan boleh memampukan, memberkati dan menyertai, bahkan memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar senantiasa kami boleh dikuatkan untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami bersyukur juga kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh juga menyertai dan memberkati jemaatmu yang berada di Icopakat di Runglingkin. Kiranya dalam setiap program, rencana, kegiatan yang boleh saat ini jemaatmu ingin lakukan, rencanakan dalam waktu yang akan datang, Tuhan juga senantiasa boleh menyertai dan memberkati mereka. Biarlah Tuhan memampukan mereka untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka masing-masing dalam setiap pekerjaan mereka hari-hari, dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Ketika mereka dalam kesusahan, Tuhan memberikan kelegaan dan menolong kehidupan mereka. Ketika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan datang untuk menyembuhkan dan memberikan kesehatan. Ketika mereka dalam pergumulan, Tuhan pun selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka dapat mampu untuk menjalani setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Melalui jemaatmu di Copakat di Rulingkin, Tuhan tetap memberkati kehidupan, pelayanan, pekerjaan, dan rutinitas hari lepas hari. Terutama kami semua ya Tuhan yang boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini juga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai, memberkati kami sekalian. Kami akhiri Tuhan bersama-sama doa syafaat kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.